di makom Eyang Raden Antrakasih. Video kami ngambil gambar makom mungkin ya, itu tiba-tiba bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ta'ala rabbil alamin. Sobat pemirsa Purwo, kami berkesempatan untuk mendatangi kembali makam waliullah Allah. Tepatnya sekarang kita sedang berada di Cianjur, yaitu Raden Kanjeng Arya Wiratandata Kanjeng dalam Cikundul bin Raden Kanjeng Arya Wangsa Basarno. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya nanti kita kembali lagi. Kali ini kami akan menceritakan sedikit, mungkin boleh dikatakan tentang sosok Raden Kanjeng Arya Wiratandata Cikundul. Sebelumnya mohon maaf, tadi kami sudah bincang-bincang dikatakan oleh sumber. Namun saat kami mencoba untuk meminta izin dalam artian bisa mewawancari beliau tidak mau, dikarenakan mungkin beliau tidak terbiasa di depan kamera. Tapi alhamdulillah kami sedikit mendapatkan informasi tentang, boleh dikatakan, sosok beliau. Jadi sosok beliau ini Raden Arya Wiratandata Kanjeng dalam Cikundul, boleh dikatakan pendiri pertama Kabupaten daerah Cianjur. Sosok Raden Arya Wiratandata Kanjeng dalam Cikundul aslinya bernama Jaya Sasana. Beliau boleh dikatakan mempunyai orang tua yang bernama Raden Arya Wangsa Diovarna, yang merupakan anak dari Sunan Cibulang. Sunan Cibulang ini boleh dikatakan dahulunya raja dari kerajaan Talaga. Sunan Cibulang anak dari Sunan Warnaperi. Sunan Warnaperi anak dari Sunan Parunggangsa. Sunan Parunggangsa ini anak dari Pucuk Umbung. Pucuk Umbung ini anak dari Munding Sariletik. Dan Munding Sariletik ini anak dari Munding Sari. Yang boleh dikatakan Munding Sari ini masih ada terah kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Bahkan
boleh dikatakan menurut informasi yang kami dapat, Mending Sari ini pada saat runtuhnya kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1579, beliau hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa Purwo, tadi kami sudah mengunjungi sekaligus berziarah ke makom Eyang Cikundul, atau boleh dikatakan Eyang Raden Arya Wiratanudatar Kanjeng dalam Cikundul. Nah, sekarang kita akan menuju makam, boleh dikatakan pengawalnya Eyang Raden Cikundul, yaitu Eyang Cantra Kasih. Ikuti kami terus perjalanan, semoga berkah barokah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Masya Allah, Masya Robi, Gusti Nu Agung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob. Pemandangannya sangat sejuk. Alhamdulillah nih sobat pemirsa Purwo, kita masih menuju makom Eyang Cantra Kasih. Menurut informasi yang kami dapat, beliau ini salah satu tangan kanan atau mungkin boleh dikatakan pengawal Eyang Raden Arya Wiratanudatar Kanjeng dalam Cikundul. Mohon maaf sobat pemirsa Purwo, karena boleh dikatakan jalannya agak lumayan menanjak, cukup ngos-ngosan, tapi yang jelas kami akan terus melakukan perjalanan napak tilas ini untuk mengetahui tentang sosok beliau seperti apa dan bagaimana. Mungkin boleh dikatakan menyambung lagi dari apa yang kami katakan soal Eyang Raden Cikundul mungkin ya. Ikuti kami terus sampai ke tempat lokasi Eyang Cantra Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat pemirsa Purwo, satu langkah demi langkah kami menapaki sebuah tangga yang barokah luar biasa ini. Alhamdulillah, akhirnya kami hampir tiba ke makom Eyang. Masya Allah, Masya Robi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikuti terus sobat pemirsa Purwo, akan seperti apa dan bagaimana. Saksikan terus perjalanan kami. Assalamualaikum, Sampurasun. Masya Allah, Masya Robi, Gusti Agung. Alhamdulillah, sobat pemirsa Purwo, kami sudah sampai di makom Eyang Raden Cantra Kasih. Mohon maaf juga tadi salah penyebutan nama. Raden Cantra Kasih atau Gajah Panarum. Boleh dilihat mungkin sobat pemirsa Purwo sekelilingnya.
Iya, sobat pemirsa Purwo, yang jelas kami tidak bisa memberikan informasi yang jelas karena memang boleh dikatakan khawatir salah. Ini mungkin hanya pandangan kami saja. Jika memang salah dimohon maafkan. Yang jelas dari awal perjalanan kami sudah mengatakan beliau ini salah satu pengawal atau boleh dikatakan tangan kanannya Eyang Raden Arya Wiratanudatar Kanjeng dalam Cikundul. Kami mungkin akan menjelaskan secara dasar adab mungkin. Biasanya jikalau kita mengunjungi makomnya Eyang Raden Cikundul, pastinya kita harus mengunjungi makam beliau Eyang Raden Antrakasih. Kenapa? Karena boleh dikatakan beliau adalah salah satu orang kepercayaan, orang yang betul-betul mengabdi kepada Eyang Raden Cikundul pada masa waktu hidupnya. Oleh karena itu, makam beliau Eyang Raden Antrakasih sangat berdekatan dengan makam Eyang Raden Cikundul. Tepatnya mungkin kalau misalkan dikatakan lokasinya di Gunung Gajah. Insya Allah kami sekarang akan bertawasul, bermunajat diri kepada Allah untuk mendoakan beliau. Semoga pemirsa Purwo nanti akan ada informasi, tapi bukan kami mengharapkan langsung dari sepuh setempat, karena memang sedari tadi ada sepuh yang boleh dikatakan memberikan informasi tentang boleh dikatakan tadi yang Raden Cikundul, tapi tidak mau dipublikasikan. Semoga nih di sini ada salah satu sepuh yang nanti kita bisa ada komunikasi agar memberikan informasi. Ikuti terus kelanjutannya, sobat Purwo. Semoga berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillah ta'ala lirabbil alamin. Alhamdulillah kami sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan beliau Eyang Raden Antrakasih. Semoga mungkin boleh dikatakan beliau intinya yang terbaik, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Kali ini mungkin boleh dikatakan kami sedang mengunjungi salah satu warga sekitar untuk mengetahui mungkin boleh dikatakan tentang sosok Raden Antrakasih. Ternyata setelah kami bincang-bincang dari warga sekitar, beliau pun tidak mengetahui seperti apa detailnya bagaimana tentang sosok tersebut. Tapi sobat pemirsa Purwo, Masya Allah tadi ada kejadian yang memang boleh dikatakan di luar nalar logika kami. Pada saat kami mengambil gambar di makomnya Eyang Raden Antrakasih, kamera yang video kami mengambil video kami mengambil gambar makom mungkin ya, itu tiba-tiba bercahaya. Maafkan. Yang jelas dari awal perjalanan kami sudah padahal HP fokus berulang kali, terang normal, terang normal, entah itu bias cahaya, entah itu apa, wallahu alam. Karena memang jelas tadi apa Bang Asrin tidak terlalu ini ya, nggak maksudnya sinar mataharinya nggak ini ya, sinar mataharinya tidak langsung ke arah makom kan, tapi sangat-sangat luar biasa bercahaya. Nah sobat pemirsa Purwo, Masya Allah Masya Robi, kami pun terkejut saat tadi berbincang-bincang dengan warga sekitar. Ternyata tidak hanya sekedar yang Raden Antrakasih di sini,
ada satu lagi yaitu Eyang Raden Antrakusuma. Nah, kedua sosok ini boleh dikatakan masih ajudan Eyang Raden Cikundul. Tadi sempat kami berbincang-bincang untuk mengetahui kedua sosok tersebut ini pada masa kepemimpinan Eyang Raden Wiratnagara itu seperti apa. Ternyata tidak mengetahui, karena memang boleh dikatakan sepuh-sepuh terdahulu sudah hilang ya Bang Asril ya. Jadi mungkin boleh dikatakan parem obor. Jadi apa parem obor bahasa Indonesianya? Apa? Kehilangan jejak kami. Nah, makanya dari itu kami akan memperlihatkan mungkin ya makomnya Eyang Raden Antrakusuma. Nah, sobat pemirsa Purwo, sekarang kami menuju makomnya Eyang Raden Antrakusuma. Nah, beliau ini salah satu ajudan dari Eyang Raden Wiratnagara Kanjeng Dalam Cikundul. Kemudian kenapa kok makamnya berbeda ya dengan makam yang satu lagi? Sebetulnya sama aja. Makam atau makom itu sebuah simbol, boleh dikatakan kita akan kembali ke asal, kita akan kembali ke yang punya, yaitu Allah Ta'ala. Hakikinya satu, hakikinya semesta alam semua. Assalamualaikum sampurasun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya Raden Antrakusuma. Ya kami ya simkuring ya abi kanu jantena ngunjung silaturahmi ka anjeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat pemirsa Purwo sudah melihat mungkin ya penampakan makom Eyang Raden Antrakusuma. Kami pun sekarang jadi kebingungan ya, kebingungan dalam artian tentang sosok beliau itu. Selain sebagai ajudan atau kepercayaan Eyang Raden Cikundul, sebagai apa lagi? Yang jelas kita coba mencari lebih dalam, menggali lebih dalam kembali. Suasananya sangat luar biasa, nyaman, adem, sejuk, karena boleh dikatakan ini di atas gunung ya sobat pemirsa Purwo. Ya, coba kita kembali ke saung mungkin ya, sambil ngopi santai mungkin ya, agar kami bisa mendapatkan sebuah referensi, sebuah isyarah, petunjuk yang memang boleh dikatakan baik. Masya Allah, ada saudara gua jauh banget nemenin gua kemana-mana. Halo Bang Asril, masih kuat ya Bang Asril ya? Masya Allah, Mas Robi. Ada bapak mungkin ya, Masya Allah, Mas Robi.